596 bunuh mereka semua. Nama, kelahiran kembali penggarap abadi perkotaan penulis, Dewa Pedang 10 Mil, Si Li Jiansen. Plus matikan mengatur ulang. Dadada, banyak meriam selebaran ditembakkan sekaligus ke arah Chen Fan. Baju besi emas berkilauan muncul di tubuh Chen Fan setiap kali peluru berhasil mengenai sasaran, menghentikan langkah mereka. Chen Fan mungkin mewaspadai meriam itu jika dia hanya berada pada level pencerahan etiril. Namun, pada saat itu, tidak ada yang dapat membahayakan dirinya kecuali senjata nuklir. Desir, tubuh Chen Fan berkedip-kedip dan berubah menjadi cahaya biru yang melintasi lautan dan tiba tepat di depan korvet kedua. Para pelaut di dek panik dan lari menyelamatkan diri. Namun, mereka tidak bisa menghindari serangan Chen Fan. Sinar aura pedang cemerlang keluar dari tangannya dan menusuk ke dalam kapal. Retakan, semua orang menyaksikan dengan ngeri saat serangan Chen Fan membelah dek berlapis besi dari sisi ke sisi. Aura pedang biru tampaknya memiliki bentuk fisik dan mampu mengiris pelat logam setebal setengah meter dengan mulus, seolah-olah itu adalah mentega. Korvet itu terbelah dari tengah. Bagian buritan dan haluan terpisah dan keduanya tenggelam. Kapal tersebut membawa lebih dari selusin rudal, namun tidak ada yang mampu ditembakkan. Para prajurit berteriak minta tolong ketika mereka meninggalkan kapal. Kapal kedua, kata Chen Fan dengan tenang dan dia menyerang lagi di kapal lain yang berjarak beberapa ratus meter. Hentikan dia, kita harus menghentikannya. Wajah Jenderal Koster berkerut karena marah. Kapal perang tersebut adalah aset berharganya dan menopang statusnya sebagai Laksamana Angkatan Laut AS. Dia akan diadili di pengadilan militer jika Chen Fan menghancurkan semua kapal itu. Tidak mungkin, bahkan tombak pembunuh dewa pun tidak bisa menghentikannya. Apa gunanya misil-misil ini? Clark menggelengkan kepalanya dengan putus asa. Dia masih tidak tahu bagaimana tombak pembunuh dewa itu menghilang. Itu adalah senjata rahasia yang memerlukan pengembangan bertahun-tahun dan dimaksudkan untuk digunakan melawan gereja Kristen. Sialan, di mana rudal serangan darat Tomahawk milikku? Di mana tridennya? Aku butuh kekuatan api, sekarang. Jenderal Koster mengabaikan rekannya, dia mengambil gagang interkom dan mulai meneriakinya. Set-set, di bawah komandonya, kapal perusak mulai meluncurkan rudal ke Chen Fan. Rudal-rudal itu melesat melintasi langit, meninggalkan jejak api di belakang dan meluncur menuju Chen Fan. Chen Fan bermanuver ke samping dan dengan mudah menghindari rudal tersebut. Salah satu rudal mendarat di sebuah korvet dan membuat lubang raksasa di sisi kanannya. Holon-holon. Kekacauan segera terjadi di atas gelombang yang bergejolak. Tiba-tiba, kapal-kapal dari Satgas ke-17 menjadi tidak memiliki kemudi, banyak yang berbalik dan lari. Ada pula yang masih menolak, sementara yang lain mengibarkan bendera putih di atas dek mereka. Sudah berakhir, semuanya sudah berakhir. Jenderal Koster menurunkan bahunya dan menjatuhkan gagang telepon ke lantai. Matanya kusam, begitu pula wajahnya. Bagaimana mungkin? Bagaimana dia bisa menantang otoritas Amerika Serikat? Apakah dia tidak takut akan pembalasan kita? Seorang asisten bergegas menemui sang jenderal dengan sebuah pesan di satu tangannya. Jenderal, kantor pusat di Jerman baru saja memberitahu kami bahwa dukungan udara sedang dalam perjalanan. Mereka mengisi F-22 dengan bom neutron dan bom atom. Mereka meminta kami bertahan 10 menit lagi. 10 menit, menurutku kita tidak bisa bertahan lebih dari 3 menit. Jenderal Koster meringis. Apapun hasilnya, ia tahu ia harus menghadapi persidangan di pengadilan militer. Retakan, kapal perang lain terbelah menjadi dua setelah terkena pukulan. Pedang terbang Chen Fan, Bledki memasuki kapal perang dari buritannya dan keluar dari haluan, mengiris korvet perkasa sepanjang-panjangnya. Kapal ke-6, kata Chen Fan lembut. Dia melihat dari balik bahunya dan melihat 3 kapal perusak yang tersisa dan berpikir, Lin Suming dapat membelah lautan sejauh 300 meter dan saya dapat membelah kapal perang sepanjang 100 meter. Saya bertanya-tanya, teknik siapa yang lebih baik? Faktanya, serangan Chen Fan jauh lebih mematikan daripada serangan Lin Suming. Lin Suming telah membelah laut sejauh 300 meter, tetapi airnya berbentuk cair, itu akan menawarkan resistensi yang jauh lebih sedikit dibandingkan logam. Oleh karena itu, bahkan Lin Suming akan terkejut jika dia melihat serangan Chen Fan. Chen Fan telah mencapai tahap akhir laut ilahi, jadi kekuatannya jauh melebihi Dewa Fana. Desir, setelah Chen Fan menghancurkan kapal perusak ke-6,
dia berhenti mengejar dua kapal perusak yang tersisa dan sebagai gantinya terbang ke kapal utama. Dia menatap Clark dan berkata dengan nada mengejek, "Sudah kubilang kamu tidak akan bisa kabur." Clark masih mengenakan baju besi perak, dan lengannya yang robek sudah pulih. Clark adalah prajurit super buatan A. Dia tidak kalah kuatnya dengan Blood Wolf Guard, atau Kindred Warriors. Menumbuhkan lengan ke belakang bukanlah masalah besar baginya. Aku akan menyelamatkanmu hidup jika kamu memberitahuku di mana kamu mendapatkan baju besimu. Chen Fan memeriksa baju besi perak itu dengan penuh minat. Dia masih terkesan dengan kemampuannya. Clark bertahan lebih lama dari Duke Kegelapan berkat armornya. Chen Fan bertaruh bahwa kemampuan pelindung armor itu bisa menyaingi Conate Body. Kamu ingin armor yang melawan dewa? Ayo ambil sendiri. Clark mengangkat kedua tangannya saat logam cair keluar dari tubuhnya dan membentuk tangannya menjadi dua bilah tajam. Chen Fan memperhatikan saat dia menginjak geladak, menciptakan depresi besar pada plakat besi. Kekuatan tersebut mendorongnya ke depan, memungkinkan dia untuk menembus penghalang supersonik. Menarik, Chen Fan tersenyum. Dia membawa lengannya ke depan dan menempelkan telapak tangannya ke dada Clark. Ledakan, Clark dikirim terbang kembali dan dia menabrak destroyer, menciptakan lubang di lambungnya. Menyerah saja, kamu tidak akan bisa mengalahkanku, bahkan jika kamu menggunakan armor itu. Chen Fan mengaitkan tangannya ke belakang punggung dan menunjukkan ketidakpedulian ilahi di wajahnya. Kekuatan pribadi Clark berada pada level yang sama dengan Galdan Sang Raja Serigala Salju. Pencapaian penyempurnaan fisiknya bisa menandingi dewa tingkat bumi berkat baju besi peraknya. Selain itu, kekuatannya jauh dari kekuatan Chen Fan. Namun, Clark tidak mengindahkan kata-kata Chen Fan dan menggandakan agresinya. Banyak pelaut menyaksikan dengan tidak percaya saat bayangan keperakan muncul dari laut dan melintas ke arah Chen Fan. Chen Fan mengayunkan lengannya dan menggunakannya untuk mendaratkan serangan pada bayangan keperakan seolah-olah itu adalah tongkat baseball. Bayangan perak itu terbang kembali dan jatuh ke laut, tapi tidak lama kemudian dia mengejar Chen Fan lagi. Kamu ingin menariknya keluar, kan? Chen Fan mengerutkan alisnya setelah menangkis serangan itu untuk ke-8 kalinya. Daerah pertempuran tidak jauh dari pantai Inggris. Bala bantuan dari pangkalan militer Amerika bisa tiba dalam hitungan menit. Namun, kecuali mereka membawa senjata nuklir, mereka tidak akan pernah bisa melukainya. Melihat bahwa Chen Fan telah mengetahui tipu muslihatnya, Clark melemparkan dirinya ke arahnya dengan acuh tak acuh. Datanglah menemui pembuat kami bersamaku. Chen Fan tiba-tiba menyadari ada sesuatu yang salah, jadi dia berubah menjadi jejak cahaya saat dia melesat pergi, mencoba melarikan diri dari bahaya. Ledakan, ledakannya sangat keras, sedemikian rupa sehingga hampir dianggap sebagai keheningan. Area yang berjarak beberapa ratus meter dari Clark berubah menjadi bola hitam besar. Apapun yang ada di dalam bola itu, hidup atau mati, akan dilenyapkan. Bahkan air laut di dalam bola itu pun menguap. Bola hitam itu menghilang lebih cepat dari yang terlihat. Clark telah hilang, begitu pula beberapa ratus ton air. Satu-satunya bukti dari apa yang telah terjadi adalah pusaran ombak yang mengalir deras mengisi kekosongan di laut. Apa yang... Semua prajurit dan jenderal sama-sama terkejut dengan perkembangan tersebut. Seolah-olah mereka telah melihat sekilas akhir dunia. Bom energi. Chen Fan muncul tepat di luar tepi lingkaran. Wajahnya menjadi gelap. Jika dia bereaksi 1 detik kemudian, dia akan ditelan oleh bom energi. Dia akan terluka parah bahkan dengan Armor of Golden Flame. Bom energi mengeluarkan gelombang energi mentah yang menghancurkan yang dapat memusnahkan apapun dalam radius ledakannya. Apakah dia selalu membawa bom energi itu? Chen Fan menyipitkan matanya. Meriam elektromagnetik, armor perak, dan bom energi jauh melampaui kemampuan ilmiah Amerika Serikat. Kekuatan tersembunyi pasti mendukung mereka. Tidak heran Azure Dragon memperingatkan saya tentang AS. Terlepas dari pemikirannya, dia tidak takut. Dia hanya selangkah lagi dari level Conate Spirit. Dari sana, dia bisa mendominasi bumi tanpa rasa takut. Bahkan teknologi asing pun tidak akan menjadi ancaman baginya. Armor itu selamat dari ledakan. Sepertinya aku meremehkan kekuatannya. Chen Fan memperhatikan cahaya kecil keperakan di tengah ledakan. Dia mengambil baju besi itu dan menghancurkan 3 kapal perusak yang tersisa dengan 3 serangan biasa sebelum dia terbang. Ketika jet tempur yang membawa amunisi nuklir muncul, mereka melihat pemandangan kapal tenggelam yang menyedihkan.
Satgas ke-17 telah dimusnahkan. 3 kapal penghancur dan 6 korvet hilang. Saya bersalah karenanya. Air mata mengalir di mata Jenderal Koster setelah dia diseret ke pantai oleh tim penyelamat. Tanggal 24 Desember tahun 2011, sehari sebelum Natal. Chen Beixuan menghancurkan tim pejuang Tuhan dari Amerika dan menghancurkan 9 kapal perang. Satgas ke-17 sudah tidak ada lagi. Berita tersebut dengan cepat menyebar ke seluruh dunia dan membuat marah Amerika Serikat. Chen Beixuan bentrok dengan militer Amerika. Dunia terkejut ketika mendengar berita tersebut. Amerika Serikat adalah penguasa dunia sejak tahun 1950-an. Ia memiliki kekuatan yang tak terbayangkan sehingga memaksa gereja Kristen berada di belakang panggung, dan memaksa Departemen Arbitrase Dunia Gelap bertekuk lutut. Sekalipun semua negara di Eropa bergabung, mereka tetap akan gagal jika berusaha menjatuhkan AS. Sementara itu, Chen Fan adalah individu paling kuat di dunia dan disebut Superpower Chen. Dia sendirian mengalahkan armada Laut Hitam dan menumbangkan Departemen Arbitrase. Bentrokan kedua kekuatan ini pasti akan berlangsung epik dan menyita perhatian. Benarkah, Chen Beixuan baru saja berperang melawan Eropa, sekarang dia mengguncang kandang Amerika. AS tidak seperti Eropa. Gabungan seluruh angkatan laut Eropa bukanlah tandingan armada kedua mereka. Amerika adalah negara adidaya sesungguhnya di dunia dan supremasinya tidak terbantahkan. Chen Beixuan sudah gila, bukankah dia takut AS akan membomnya? Banyak orang menggelengkan kepala dan menyesali kecerobohan Chen Fan. Chen Fan mungkin memiliki kekuatan pribadi yang luar biasa yang memungkinkan dia mengalahkan seluruh armada, tetapi lawan barunya adalah Amerika Serikat. Baik Rusia maupun Eropa bagaikan cangkang kosong dari kejayaan mereka di masa lalu, namun Amerika masih berada di puncak kejayaannya. Kekuatan militernya lebih kuat dari seluruh kekuatan negara di muka bumi. Itu adalah satu-satunya negara adidaya di dunia dan polisi dunia. Meskipun raksasa Tiongkok sudah bangkit, mereka tidak akan bisa bersaing dengan supremasi AS selama 20 tahun ke depan. Berita itu menggemparkan forum pribadi Chia. Adakah yang tahu persis mengapa Chen Beixuan ingin macam-macam dengan Amerika? Seseorang bertanya, baik Chen Fan maupun AS memiliki kekuatan yang cukup untuk mencegah tindakan provokasi apapun. Namun, konfrontasi terbuka antara keduanya pasti akan membawa dampak yang sangat merusak bagi dunia. Aku mendengar bahwa AS telah mengirimkan tim pejuang dewa mereka dan mencoba mencegat Chen Beixuan. Namun, Chen Beixuan membalikkan keadaan dan malah mulai memburu mereka. Dia mengikuti tim pejuang dewa hingga dia mencapai satuan tugas ke-17 dari Laut Utara. Lalu dia menghancurkan seluruh satgas. Seseorang yang masih tak percaya menjawab pertanyaan tersebut. Mereka yang membaca jawabannya meringis dan menggelengkan kepala. Apakah Chen Fan menghancurkan seluruh armada Amerika? Satuan tugas ke-17 cukup kuat untuk mengalahkan angkatan laut sebagian besar negara. Amerika Serikat menggunakan tim pejuang dewa. Saya tidak pernah berpikir bahwa kami akan menggunakan senjata rahasia kami, seru orang-orang yang memiliki hubungan baik dengan militer AS. Apa itu tim pertarungan dewa? Aku belum pernah mendengarnya. Kupikir tidak ada pejuang negara abadi di AS. Pemburu iblis hitam putih bertanya dengan rasa ingin tahu. Amerika Serikat memiliki sumber daya yang tidak terbatas dan teknologi yang sangat maju. Tidak akan sulit bagi mereka untuk menciptakan kembali Immortal State Warriors, jawab Brigadir Jenderal dari Sayap Merah. Memang benar, militer Inggris menciptakan banyak Kindred Warriors dengan menggunakan bioteknologi, dan hal yang sama juga terjadi pada Rusia dan Blood Wolf Guard mereka. Sektor teknologi Amerika Serikat jauh lebih maju daripada keduanya, dan mereka jauh lebih unggul dari semua negara dalam hal untuk menciptakan yang luar biasa. Mereka telah membuka sekolah untuk anak-anak berkemampuan khusus dan anak-anak itu akan bekerja di Departemen Supernatural, jawab King of Fight. Selain itu, Amerika Serikat baru-baru ini mendapatkan beberapa baju besi super, yang mereka sebut armor pertarungan dewa. Baju besi tersebut memberi pemakainya kemampuan supernatural dan bahkan penguasa tingkat abadi pun tidak dapat merusaknya. Tapi aku tidak yakin apakah itu benar. Postingan tersebut mengirimkan rasa takut ke dalam hati pemirsa. Meskipun Amerika Serikat pandai menyimpan rahasia, fakta bahwa dia ditakuti oleh begitu banyak tuan besar menunjukkan dengan lantang kekuatannya yang tak terukur. Itu benar, AS mengambil beberapa baju zirah dari situs penggalian arkeologi. Mereka mengujinya dan menemukan bahwa baju zirah itu bisa melindungi manusia dari ledakan nuklir, kata observer.
Apa? Itu gila. Pengungkapan itu menggemparkan seluruh forum. Dengan segala hormat, Tuan, bagaimana AS bisa menyimpan rahasia seperti itu begitu lama? Pemburu iblis hitam putih menentang klaim tersebut. Bagi pemerintah Amerika, hanya anggota tetap Dewan Keamanan PBB, Gereja Kristen, dan Departemen Arbitrase Dunia Gelap yang patut mendapat perhatian mereka, kata The Observer sambil menggelengkan kepalanya. Baik tim Pejuang Dewa dan Armor Pejuang Dewa, serta meriam elektromagnetik semuanya diciptakan untuk menghadapi Gereja Kristen atau Departemen Arbitrase. Jika Chen Fan tidak memberikan ancaman besar bagi mereka, militer AS akan melakukannya, belum pernah menggunakan senjata rahasia itu. Setelah mendengar penjelasannya, banyak penguasa di dunia gelap menggelengkan kepala. Tanpa daya, kata-kata pengamat tepat sasaran. Amerika Serikat memiliki 180 pangkalan militer di seluruh dunia dan mereka dapat dengan mudah menumpas setiap pejuang negara abadi yang memberontak. Lagi pula, bahkan seorang pejuang negara abadi pun tidak bisa selamat dari serangan rudal. Senjata rahasia disediakan untuk musuh yang jauh lebih kuat. Jadi meski dengan baju besi dan meriam elektromagnetik, AS masih gagal menjatuhkan Chen Beixuan. Seseorang bertanya dengan heran. Yang lain juga bingung dengan pertanyaan yang sama. Tidak hanya militer Amerika yang melakukan intervensi, tetapi mereka juga melemparkan semua senjata rahasia mereka ke Chen Beixuan. Namun, mereka telah dikalahkan sepenuhnya olehnya, kehilangan total 9 kapal perang. Dia jauh lebih kuat dari yang bisa Anda bayangkan, kata Observer dengan sigap. Berdasarkan dataku, Amerika Serikat menggunakan lebih dari selusin armor berteknologi tinggi, dan masing-masing prajurit sama kuatnya dengan pejuang negara abadi. Mereka juga menggunakan 1 armor pertarungan dewa, 9 armor luar biasa dengan tubuh ilahi luar biasa, dan 3 armor pejuang dewa. Meriam elektromagnetik. Operator meriam tersebut berasal dari kelompok misterius yang disebut orang bijaksana. Mereka semua adalah penguasa jiwa ilahi. Proyektil dari meriam tersebut dapat mencapai 10 kali kecepatan sonik, tetapi mereka bahkan tidak dapat melukai sehelai rambut pun pada Chen Beixuan. Keheningan mematikan terjadi di internet. Pengguna forum ini memiliki latar belakang yang sangat berbeda, ada yang merupakan penguasa di dunia gelap, ada yang brigadir jenderal, dan ada pula yang merupakan agen rahasia yang bekerja untuk pemerintah di seluruh dunia. Namun, tidak ada yang mengucapkan sepatah kata pun setelah mendengar wahyu tersebut. Kekuatan gabungan dari Badan Ilahi Luar Biasa, Tim Pejuang Dewa, dan Guru Jiwa Ilahi mampu membatalkan Departemen Arbitrase Dunia Gelap. Namun, meninggalkan goresan pada Chen Fan adalah hal yang mustahil. Apakah Chen Fan benar-benar manusia biasa? Mungkin hanya senjata nuklir yang dapat mengancam Chen Beixuan, kata Observer pada akhirnya. Negara-negara besar di dunia berbagi keterkejutan dan ketidakpercayaan mereka dengan para pengguna forum Chia. Chen Beixuan telah menenggelamkan kapal Amerika. Macan putih hampir melompat dari tempat duduknya setelah mendengar berita itu. Dia harus menghadapi pengganggu terbesar di planet ini. Amerika Serikat sering menjadi negara yang melakukan intimidasi, namun keadaan telah berubah dan negara tersebut justru ditindas. Ketika teroris di Afghanistan menyerang Amerika Serikat telah membalas kerugian tersebut dengan membom negara Afghanistan hingga berkeping-keping. Amerika Serikat tidak akan membiarkan masalah ini berlalu begitu saja setelah kehilangan seluruh satuan tugasnya. Direktur, saya curiga Amerika Serikat akan membalas. Kita tidak bisa hanya duduk diam dan melihat warga Tiongkok dirugikan, desak Red Sparrow. Dia sangat menyadari betapa kejamnya Amerika Serikat. Mereka telah mendominasi bumi selama beberapa dekade dan telah mengumpulkan sumber daya yang tak terbayangkan yang dapat mereka gunakan untuk menghukum Chen Fan. Jangan khawatir, Jenderal Chen adalah salah satu dari orang-orang kami tidak akan membiarkan hal itu terjadi. Direktur Xiao bangkit dan berkata, saya akan berbicara dengan para pemimpin tentang masalah ini. Saya mungkin tidak menjamin bahwa Chen Fan akan dilindungi, tapi saya bisa memastikan keluarganya aman. Para pemimpin negara lain juga terkejut dengan perkembangan tersebut. Beberapa menggelengkan kepala dengan bangga dan beberapa mengagumi keberanian Chen Fan. Semua orang melihat ke barat dan memusatkan perhatian mereka pada pemuda berambut hitam di London. Jika Chen Beixuan bisa selamat dari cobaan ini, dia benar-benar berhak menggunakan nama kekuatan Super Chen, seru seorang pemimpin di dunia kegelapan. Yang lain mengangguk ketakutan. Begitu kuatnya Chen Beixuan sehingga dia bisa secara terbuka menantang posisi AS. Keberanian dan kemampuannya yang luar biasa sungguh mengagumkan.
Bahkan ketika acara tersebut menarik perhatian semua orang, Chen Fan telah kembali ke London setelah pertempuran. Dia sedang mencari pelaku sebenarnya, meskipun Eddie Lance tidak bisa memerintahkan militer AS, dia memainkan peran penting dalam mewujudkan agresi AS. Kamu adalah penghasut utama, dan aku akan membunuh keluargamu sebagai hukuman. Chen Fan memandang hotel di kejauhan. Cahaya dingin bersinar di matanya. Inggris, London, Prince Hotel. Seorang penggarap agung sedang makan malam yang menyenangkan bersama Direktur McCain dari Chia. Hidangan utama adalah foie gras ditambah dengan anggur merah dari Bordeaux. Pelayan berpakaian elegan sedang mengurus kebutuhan mereka di samping. Tuan McCain, apakah Anda yakin semuanya akan baik-baik saja? Eddie masih mengkhawatirkan keselamatannya sendiri. Lihat dirimu, Eddie. Percayalah padaku, ya, tidak ada yang bisa selamat dari serangan Clark dan tentaranya yang mematikan, kata McCain dengan percaya diri. Tiba-tiba, teleponnya berdering. Dia menyeringai pada Eddie dan berkata, lihat, itu sudah selesai. McCain mendekatkan telepon ke telinganya dan kemudian wajahnya tiba-tiba menjadi pucat. Apa? Tim pertarungan dewa dikalahkan. Chen Beixuan masih hidup. Restoran tiba-tiba menjadi sunyi senyap hingga terdengar bunyi pin drop, dan kehidupan dan warna wajah Eddie memudar. McCain menutup telepon dengan wajah bingung. Eddie bertanya dengan cemas, Pak, apakah Anda yakin? Benarkah? Tidak mungkin salah. McCain menggelengkan kepalanya. Tim pertarungan dewa, para prajurit lapis baja hitam, dan 3 orang bijaksana telah dimusnahkan. Chen Beixuan bahkan mengejar Tuan Clark dan menenggelamkan 9 kapal perang dari Satuan Tugas ke-17. Apa? Eddie tercengang. Berita itu memberinya pukulan telak. Dia hanya pewaris keluarga Lance, jadi dia belum pernah mengalami kejadian luar biasa seperti ini. Itu adalah armada Satuan Tugas dengan total 9 kapal perang. Bahkan saat penyerangan ke Pearl Harbor, tentara Jepang hanya menghancurkan 40 kapal perang Amerika. Karena Chen Beixuan telah menghancurkan 1/4 dari jumlah itu, apakah dia mencoba menyatakan perang terhadap Amerika Serikat? Aku kacau, aku kacau. Bagaimana aku harus memberitahu ayah dan kakekku? Eddie tidak tahu harus berbuat apa. Bahkan pemimpin keluarga Lance mungkin tidak mampu menanggungnya, jadi bagaimana dia bisa? Wajah McCain menjadi gelap. Banyak departemen khusus di Amerika Serikat yang menderita pukulan telak karena musnahnya tim pejuang Tuhan, dan tenggelamnya Satuan Tugas ke-17 telah mengejutkan seluruh negeri. Bahkan Presiden dan banyak anggota Dewan menanyakan rinciannya. Sebagai wakil Direktur Chia, dia memutuskan untuk pergi ke Kongres secara langsung. Tidak, aku harus kembali ke markas dan segera melaporkannya pada Direktur. McCain bangkit dan memperhatikan bahwa Eddie ketakutan, seolah-olah dia melihat hantu. Apa yang telah terjadi? McCain bertanya-tanya. Dia kemudian melihat seorang pemuda berambut hitam dan bermata hitam yang pergi dan duduk di sebelah Eddie. Apa yang kamu? McCain tidak bisa melanjutkan setelah melihat wajah pemuda yang seperti hantu itu dan Eddie gemetar ketakutan. Pemuda itu rupanya adalah Chen Fan, orang yang mereka bicarakan. Tuan Chen yang terkasih, mungkin ada kesalahpahaman. Persahabatan kita dengan Tiongkok tidak akan terpengaruh oleh perselisihan kecil, kata McCain. Jangan khawatir, aku di sini bukan untuk membunuhmu. Singkirkan saja senjatamu. Bagiku itu hanya mainan plastik, kata Chen Fan santai. Mereka semua ketakutan. Chen Fan mengambil gelas dan menuang anggur untuk dirinya sendiri. Kemudian melanjutkan, Eddie Lance, kamu mengundangku ke sebuah pesta dan mencoba membunuhku. Menurutmu apa yang harus aku lakukan? Tubuh Eddie gemetar dan dia tidak bisa berkata apa-apa. Dia dulunya sombong di hadapan Chen Fan karena dia yakin dia tidak akan berani membunuhnya, karena itu akan menyinggung keluarga besar Lance dan Amerika. Ketika keadaan terjadi, Chen Fan telah membantai Satuan Tugas ke-17 dan hampir menyatakan perang terhadap Amerika Serikat, jadi mengapa dia menganggap serius pewaris keluarga Lance? Aku memberimu kesempatan untuk hidup sekali, tapi kamu tidak menghargai kesempatan itu. Chen Fan menggelengkan kepalanya, patah. Dia menjentikkan jarinya, lalu nyala api keemasan muncul dan ditembakkan ke tubuh Eddie di bawah tatapan ketakutan semua orang. Ah, seluruh tubuh, pakaian, dan bahkan jiwa Eddie Lance langsung terbakar menjadi asap, lenyap sama sekali. Satu-satunya yang tersisa hanyalah garis samar-samar yang tertinggal di kursi, satu-satunya bukti bahwa dia pernah berada di sana. Semua orang diam, entah pelayan cantik berambut pirang atau pengawalnya,
semuanya ketakutan dan gemetar. Mereka hanya orang biasa, jadi mereka belum pernah menyaksikan pemandangan seperti itu. Seseorang telah terbakar menjadi abu. Beritahu Pentagon dan para pejabat Amerika, begitu perang dimulai, perang tidak akan pernah berakhir dengan mudah. Saat itu, saya sendiri yang akan pergi ke Washington dan bertemu semua orang di Gedung Putih dan Kongres. Chen Fan tersenyum pada McCain. Dia menghabiskan semua anggurnya dan menghilang dalam sekejap. Setelah beberapa saat, seseorang bertanya-tanya, apakah dia sudah pergi? Tuan, apa yang harus kami lakukan? Haruskah kami menghubungi pemerintah Inggris? Seorang pengawal bertanya dengan hati-hati. Jangan lakukan apapun dan jangan katakan apapun. Lupakan apa yang kamu lihat hari ini. McCain bangkit, masih memproses kejadian yang terjadi. Chen Fan mengancam pejabat senior pemerintah Amerika Serikat dan memintanya menyampaikan pesan. Beraninya dia, namun, McCain tahu persis bahwa jika Chen Fan benar-benar membalas dendam terhadap Amerika Serikat, Presiden dan anggota Kongres harus bersembunyi di fasilitas bawah tanah mereka setiap hari, melarikan diri darinya. Aku tidak bisa membayangkannya. McCain tersenyum masam. Dia tidak peduli dengan kematian Eddie. Dalam pertarungan antara Chen Fan dan negara adidaya, bahkan seluruh keluarga Lance bukanlah apa-apa, apalagi hanya salah satu keturunan mereka. Ketika berita tentang pemusnahan Satgas ke-17 diketahui, semua orang di Pentagon sangat marah. Pesan dikirim dari Washington ke dunia satu demi satu. Banyak kapal induk bertenaga nuklir di Virginia, New York dan Laut Karibia mulai berlayar ke London. Setengah dari armada Atlantik juga sedang menuju ke sana, dan tentara Amerika yang ditempatkan di Eropa telah memasuki keadaan siaga. Pesawat tempur dan pembom yang tak terhitung jumlahnya memuat meriam mereka dan bahkan membuka kunci senjata nuklir. F-22 Raptor dan B-2 Stealth dan Strategic Bomber juga berputar-putar di atas wilayah lepas pantai London. Senjata nuklir yang mereka miliki cukup untuk meratakan seluruh Eropa. Kapal selam nuklir armada kedua juga dikerahkan, itu dalam keadaan siaga dengan banyak rudal. Perang akan segera dimulai. Menghadapi kemarahan Amerika, Eropa, Rusia dan Tiongkok segera mengadakan pertemuan militer gabungan. Perwakilan masing-masing negara bergantian berbicara, meminta Amerika Serikat untuk tetap tenang dan tidak memperburuk situasi. Perdana Menteri Inggris bahkan telah bertemu Duta Besar Amerika 3 kali dalam sehari dan meminta Amerika Serikat menahan diri. Di antara semua negara, Inggris adalah yang paling cemas. Perang dimulai di London dan Satgas ke-17 tenggelam di dekat perairan Inggris, jadi mereka harus terlibat apapun yang terjadi. Awalnya, Inggris ingin menutup mata, tetapi situasi saat ini, jika tim pertarungan dewa dapat membunuh Chen Fan, mereka pasti akan bersemangat. Sekalipun mereka tidak bisa, itu tidak ada hubungannya dengan Inggris. Namun, mereka tidak pernah menyangka bahwa perang antara Amerika Serikat dan Chen Fan akan dimulai di sekitar Inggris. Bagaimanapun, kita tidak bisa membiarkan Amerika Serikat menjatuhkan bom nuklir di wilayah kita. Chen Beixuan ada di sini, di London, jadi jika mereka melakukannya, berapa banyak korban yang akan timbul? Para jenderal sedang berdiskusi hangat di Departemen Pertahanan Nasional. Haruskah kita meminta Chen Beixuan meninggalkan Inggris? Tanya seorang laksamana Angkatan Laut. Tidak mungkin. Jika Chen Beixuan ada di London, maka kita harus melindunginya dan membantunya melawan. Amerika Serikat mungkin akan menjatuhkan bom nuklir di suatu tempat. Seorang letnan jenderal mencibir. Ini adalah masalah paling rumit yang pernah dihadapi negara adidaya ketika melawan seorang penguasa tertinggi. Selama Chen Fan tinggal di tempat ramai, Amerika Serikat harus berhati-hati. Bagaimanapun, mereka tidak bisa membunuh jutaan orang hanya untuk melenyapkan Chen Fan. Ini bukan Perang Dunia Kedua dan Inggris bukanlah Jepang, jadi bahkan Presiden Amerika pun tidak akan mengeluarkan perintah seperti itu. Menteri Pertahanan Nasional Inggris, Lawrence, berkata, saya akan mengunjungi Perdana Menteri dan meminta untuk berbicara dengan Pentagon sekarang. Kita harus menghadapinya dengan damai. Bahkan, negara-negara seperti Tiongkok dan Rusia juga menghubungi Amerika dan meminta mereka mencari solusi damai. Amerika Serikat kemudian menjawab, kami meminta Chen Beixuan meminta maaf secara terbuka, dan menyerahkan serum vitalitas dan senjata super yang membuat awan petir. Selain itu, dia harus memasuki area yang kami tunjuk dan ditawan selama 10 tahun di bawah pengawasan kami untuk membayar karena dosa-dosanya.
Menyerahkan senjata super dan masuk penjara selama 10 tahun. Apakah itu mungkin? Semua orang dari Sekte Qiyong Utara dan seniman bela diri Tiongkok menggelengkan kepala. Siapa yang tahu apa yang direncanakan Amerika Serikat? Jika guru memasuki wilayah yang ditentukan, seperti pulau atau pantai, mereka mungkin akan menjatuhkan bom nuklir, kata Yukishiro Sa dengan tenang. Lagi pula, dia tidak melakukan kesalahan apapun, mengapa dia harus dipenjara? Pentagon dan mereka yang memerintahkan penyerangan harus meminta maaf. Asiu berkata dengan marah. Chen Fan pergi menghadiri pesta dan malah diserang oleh tim pertarungan dewa. Asiu dan yang lainnya sangat marah. Untungnya, Anya tidak pergi bersama Chen Fan, atau dia mungkin tidak bisa melindunginya. Apa pendapat Anda, Tuan Chen? Chris, utusan khusus Inggris memandang Chen Fan yang tenang. Chen Fan tidak mengatakan sepatah kata pun. Sebaliknya, Anya berkata dengan suara dingin, pendapat kami adalah pendapatnya. Tolong beritahu Amerika Serikat bahwa Sekte Qiyong Utara tidak takut pada mereka. Jika mereka ingin berperang, ayo bertarung. Pada akhirnya, utusan khusus Inggris meninggalkan istana musim dingin tanpa berkata-kata. Setelah mendapat jawaban dari Sekte Qiyong Utara, Amerika Serikat menjadi marah. Jatuhkan senjata nuklirnya dan musnahkan dia, kata seorang jenderal. Tiba-tiba, B-2 Stealth dan Strategic Bomber memasuki London dengan bom nuklir dan berputar sekali di atas istana musim dingin. Meskipun setelah itu mereka pergi, pemerintah Inggris sangat ketakutan. Segala macam tekanan datang ke Sekte Qiyong Utara dari keluarga, konsorsium, perusahaan, dan dunia gelap. Bahkan sebuah kapal perang Amerika berlayar ke Singapura dan Komandan Armada Pasifik menegur Presiden Singapura dengan mengatakan bahwa mereka akan membombardir Dragonhall. Sekte Qiyong Utara berada dalam kekacauan. Banyak musuh mereka, termasuk Sekte Hong, komunitas seni bela diri Jepang, dan komunitas ilmu hitam Thailand, semuanya menyombongkan diri. Chen Beixuan telah membantai terlalu banyak orang dan ras di dunia. Dia pantas mendapatkannya. Seorang anggota Sekte Hong mencibir. Komunitas seni bela diri Jepang sangat senang. Amerika Serikat akhirnya melakukan sesuatu. Bajingan ini seharusnya sudah dilenyapkan sejak lama. Sementara itu, seniman bela diri Tiongkok tidak bisa berkata-kata. Kekuatan manusia terlalu lemah di hadapan kekuatan besar Amerika Serikat. Di pihak Chen Fan, tidak ada yang mengatakan apapun setelah jawaban mereka, yang membuat orang semakin khawatir. Apakah Chen Beixuan benar-benar akan menyerah? Seseorang berkata dengan cemas, Chen Beixuan pasti akan menyerah, kata seorang samurai Jepang dengan percaya diri di forum. Tidak peduli seberapa kuat Chen Beixuan, dia memiliki keluarga, teman, dan bawahan. Jika Amerika Serikat mengirimkan pasukan khusus untuk menculik keluarga atau pacarnya, apa yang dapat dia lakukan? Apakah dia benar-benar akan pergi ke New York atau Washington? Chen Beixuan tidak akan pernah menerima kondisi mereka. Menyerahkan harta karun Dharma dan 10 tahun penjara. Siapa yang bisa menjamin bahwa Amerika akan menepati janjinya? Jawab seniman bela diri Tiongkok itu dengan kesal. Jika dia menolak, mereka akan membunuhnya dengan senjata nuklir. Chen Beixuan tidak bisa tinggal di London selamanya. Inggris tidak akan melindunginya tanpa henti. Samurai Jepang itu mencibir. Melihat komentarnya, banyak yang terdiam. Benar, dibandingkan dengan Amerika Serikat, Chen Fan dan Sekte Qiyong Utara terlalu lemah. Bahkan pengamat menggelengkan kepalanya dan tidak mengucapkan sepatah kata pun. Para Dark Overlord di forum Chia diam. Mereka menyadari bahwa Chen Fan memiliki terlalu sedikit kartu di tangannya. Ada begitu banyak anggota dewan, pejabat administratif, dan jutaan tentara di Amerika Serikat. Berapa banyak dari mereka yang bisa dibunuh oleh Chen Fan? Mari kita lihat apa pilihan Chen Beixuan. Pengamat menghela nafas. Dia sepertinya menyesali jatuhnya tuan yang tak terkalahkan. Di paviliun Qiyong Utara di Zhonghai, semua orang di Sekte Qiyong Utara juga murung. Hua Yunfeng, Wang Xiaoyun, Zhou Jinyi dan yang lainnya berkumpul. Amerika Serikat telah mengeluarkan ultimatum mereka, meminta ketua sekte tersebut untuk menaiki USS Abraham Lincoln dalam waktu 1 hari dan tetap berada di bawah pengawasan militer AS. Hua Yunfeng mengerutkan kening dan berkata. Beberapa tetua dari Sekte Lembah Dewa Pengobatan berkata dengan marah, Amerika Serikat bertindak terlalu jauh. Kita sebaiknya bertarung saja dengan mereka. Tidak semudah itu. Bagaimana caramu melawan mereka? Ada ribuan kota dan populasi beberapa ratus juta orang.
Bahkan jika kamu membunuh 10.000 orang sehari, kamu akan membutuhkan lebih dari 1 abad untuk membunuh mereka, semuanya. Presiden dan anggota Kongres hanyalah juru bicara. Sekali Anda membunuh mereka, Amerika dapat memilih kelompok pejabat baru. Tidak ada gunanya melakukan hal ini. Zhou Jingyi menggelengkan kepalanya. Satu-satunya hal yang dapat kita pikirkan sekarang adalah apakah ketua sekte tersebut memiliki kekuatan yang ditakuti oleh Amerika Serikat. Mereka pernah mengancam akan menjatuhkan bom nuklir di negara kita, tetapi begitu kita mengembangkan senjata nuklir kita sendiri, mereka juga mundur, Hua kata Yun Feng perlahan. Xiao Fan memang kuat tapi tidak sekuat senjata nuklir, kata Wang Xiaoyun khawatir. Sejak Chen Fan menjadi seorang seniman bela diri, dia terus-menerus menunjukkan kekuatan penghancur yang membuat dunia takjub. Yang terkuat di antara semuanya adalah saat dia bertarung melawan Lin, di mana mereka membelah lautan beberapa ratus meter. Namun, itu belum cukup jika dibandingkan dengan bom nuklir. Tidak ada yang bisa kami lakukan. Kami harus melihat apakah para pejabat senior Amerika takut mati. Hua Yunfeng menghela nafas. Yang lain juga menghela nafas. Di aula naga, Xie Yan tampak cemberut. Dia berdiri di jendela Dragon Plaza dan melihat armada Amerika berlayar ratusan meter jauhnya di dekat pantai. Dia meletakkan laporan itu dan berkata, Raja Naga, armada Pasifik telah memberikan ultimatum mereka, meminta kita meninggalkan Dragon Plaza, menyerahkan senjata kita dan menerima pemeriksaan mereka dalam waktu 24 jam. Mereka mencurigai bahwa kita adalah seorang organisasi ilegal yang berhubungan dengan pangkalan. Para senior dari Aula Naga di belakang Xie Yan sangat marah. Dragon Hall telah berdiri di Singapura selama 60 tahun dan bahkan Wu Guanchao tidak akan mempermalukan kita seperti ini. Seorang Grandmaster yang berapi-api menggedor meja kayu rosewood dan memecahkannya menjadi beberapa bagian. Xie Yan meletakkan tangannya di belakang punggungnya dan berkata, ya, ini adalah Amerika Serikat, negara adidaya dan dominator dunia. Tuan Naga, bagaimana dengan keluarga Li di Singapura? Pemimpin keluarga Guo bertanya. Percuma saja, alasan didirikannya Singapura adalah karena dukungan dari pemerintah Amerika. Keluarga Li penuh dengan orang-orang dari pihak Amerika bahkan tentaranya dikuasai oleh mereka. Kini armada Amerika sudah tiba di Singapura, bagaimana dia bisa menolak? Xie Yan menggelengkan kepalanya. Semua orang menghela nafas bersama. Singapura terlalu lemah dibandingkan Amerika Serikat. Armada Amerika dapat dengan mudah meratakan seluruh negeri, jadi kecuali Presiden Singapura bodoh, dia tidak akan pernah mau menyinggung perasaan Amerika Serikat. Dia berbaik hati tidak mengirim pasukan ke Dragon Hall. Kami tidak bisa mempercayai politisi manapun. Grandmaster dari Dragon Hall yang pemarah berteriak dan berkata, Tuan Naga, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Kami hanya bisa menunggu. Xie Yan menutup matanya. Pedang kayu hitam di belakangnya mengeluarkan teriakan panjang dan akhirnya kembali diam. Meskipun Xie Yan mempraktikkan seni pedang 9 pengabaian, dan dia telah mencapai permukaan laut ilahi, dia tidak cukup kuat untuk bertarung dengan Angkatan Laut Amerika. Mereka bisa membunuhnya dengan mudah hanya dengan satu rudal. Tuan, tidak ada yang bisa saya lakukan. Xie Yan menghela nafas. Melihat ini, Guo Nuanuan berdiri dengan kekhawatiran di matanya. Meskipun dia baru bertemu Chen Fan beberapa kali, dia selalu memikirkannya. Karena dia saat ini memiliki peringkat tinggi di Dragon Hall, banyak orang melihatnya sebagai kekasih Chen Fan. Dari sudut pandangnya sendiri atau keluarga, Guo Nuanuan menantikan kemenangan Chen Fan. Kamu bisa. Guo Nuanuan memandang ke barat. Tidak hanya masyarakat di Zhonghai dan Singapura, masyarakat di kota Jin, kota Lin, dan Hong Kong juga mengkhawatirkan Chen Fan. Di pangkalan Kunlun, patah, Red Sparrow bangkit dan membuka pintu. Macan putih segera menghentikannya dan bertanya, Red Sparrow, kamu mau kemana? Saya akan berbicara dengan Chen Beixuan dan memintanya untuk tidak melakukan sesuatu yang bodoh. Dia hanya bisa meminta maaf dan menawarkan mereka sejumlah kompensasi. Amerika Serikat bertindak terlalu jauh. Dia tidak dapat menerima kondisi untuk ditangkap, dan bahkan jika dia harus menyerah di kota besar dan padat, kata Red Sparrow cemas. Apakah kamu bercanda? Semua negara adidaya di dunia sekarang menaruh perhatian mereka pada London. Kamu bahkan tidak memenuhi syarat untuk memasuki kota itu. Direktur Xiao mendengus. Jadi, apa yang harus kita lakukan? Direktur, Anda harus punya solusinya.
Red Sparrow berbalik dan memandang Direktur Xiao dengan penuh harap. Kekuatan negara kita lebih rendah daripada Amerika Serikat dan kita hanya bisa melindungi keluarga Jenderal Chen. Jika kita berperang dengan Amerika Serikat, kita mungkin tidak bisa mengalahkan mereka. Kata Direktur Xiao, Amerika Serikat adalah dominator dunia. Tidak ada seorang pun di planet ini yang mampu melawan pembangkit tenaga listrik ini. Bahkan negara-negara kuat seperti Tiongkok harus bekerja sama dengan Rusia untuk dapat bersaing dengan mereka. Kecuali, sementara Red Sparrow merasa kecewa, Direktur Xiao terdiam. Kecuali apa? Mata burung pipit merah berbinar. Kecuali senjata Super Chen Beixuan itu nyata, tapi itu tidak mungkin. Kami hanya mendeteksi energi di dalam awan petir dan energinya tidak sebanding dengan kekuatan Ro. Ada kekuatan yang setara dengan ratusan juta bom nuklir di matahari. Tapi siapa yang bisa mengendalikannya? Direktur Xiao menggelengkan kepalanya. Burung pipit merah sangat terpukul. Tidak ada yang pernah melihat dan mengetahui kekuatan sebenarnya dari senjata super yang diciptakan Chen Fan di London. Meskipun dia telah menggunakannya dalam pertarungan dengan tim pertarungan dewa, itu tidak menunjukkan potensi penuhnya. Dunia sudah meragukan bahwa tidak ada senjata super seperti itu. Kami sudah melakukan semua yang kami bisa. Serahkan sisanya pada Tuhan. Direktur Xiao menghela nafas. Semua orang di Zonghai, Aula Naga, dan Pangkalan Kunlun putus asa. Tampaknya Chen Fan tidak punya kesempatan untuk membalikkan keadaan. 10 jam, 9 jam, 8 jam. Orang-orang yang mengetahuinya semua menahan napas, menunggu keputusan Chen Fan. Dunia bawah tanah bertaruh 10 miliar dolar atas penyerahan Chen Beixuan. Akhirnya, selama 5 jam terakhir, sepotong berita tiba di Istana Musim Dingin. Chen Fan telah menaiki USS Abraham Lincoln untuk bertemu dengan para pejabat Amerika. Berita itu menggemparkan dunia setelah keluar. Komunitas seni bela diri Jepang sangat senang dan banyak dari mereka yang bersorak. Chen Beixuan akan menyerah. Dia tidak tahan terhadap tekanan senjata nuklir dan akan menyerah pada Amerika. Di sisi lain, komunitas seni bela diri Tiongkok tetap bungkam. Meski mereka sudah menduga hal ini akan terjadi, mereka tetap merasa sedih ketika momen itu tiba. Bahkan Chen Beixuan yang tak terkalahkan harus menyerah pada kekuasaan Amerika Serikat. Banyak orang menghela nafas. Seseorang bahkan berkomentar di forum pribadi Chia, hari ini adalah hari besar dalam sejarah. Penguasa dunia gelap yang terkuat akan menyerah kepada penguasa dunia fana, artinya seluruh dunia gelap akan menyerah kepada dunia fana. Petik 2. Pengamat tidak mengatakan apapun. Dia sepertinya tidak bisa berkata-kata. Tanggal 25 Desember tahun 2011 malam. Hari itu adalah hari Natal. Ada lampu Natal dan pohon Natal di USS Abraham Lincoln. Tentara Amerika mengenakan kostum Sinterklas dan ada banyak gadis seksi dan cantik. Bagi para prajurit di USS Abraham Lincoln, pertempuran ini hanya seperti protes. Banyak tentara Amerika yang membual, bagaimana dia bisa menahan serangan rudal dan kapal induk sendirian. Lihat, dia menyerah dalam 1 hari. Saya pikir sama sekali tidak perlu mengerahkan seluruh armada Atlantik. Wakil Direktur Chia, McCain, tidak percaya dengan apa yang terjadi. Chen Fan mengancam akan melancarkan pembantaian di Gedung Putih dan Washington tepat di hadapannya. Akankah dia menyerah begitu saja? Apakah dia baru saja mengancamku? Apakah dia menyerah setelah mengetahui betapa kuatnya kita? McCain bertanya-tanya. Sebelum mendapat jawaban, Chen Fan sudah dalam perjalanan menuju USS Abraham Lincoln. Pejabat tinggi seperti Panglima Angkatan Darat Amerika, Komandan Armada Atlantik dan Duta Besar Amerika semuanya berkumpul di kapal induk, menunggu kedatangan Chen Fan. Komandan Tentara Amerika di Eropa, Jenderal George, berkata dengan serius, pada saat itu, kita harus mematuhi persyaratan dan memintanya untuk menyerahkan semua senjatanya, termasuk meriam elektromagnetik dan armor pejuang Tuhan yang dia dapatkan dari Tuhan, tim tempur, termasuk serum vitalitas dan apa yang disebut senjata super. Selain itu, dia harus mematuhi perintah kita dan pergi ke Pulau Pasifik Selatan untuk berada di bawah pengawasan kita. Yang lain juga mengangguk. Chen Fan memiliki terlalu banyak hal yang diinginkan Amerika Serikat. Banyak orang bijak dan Departemen Khusus Amerika yang haus akan tubuh Chen Fan, belum lagi serum vitalitas dan senjata supernya. Tubuh Chen Fan dapat menahan misil, yang disebut tubuh dewa. Tubuh sekuat itu berguna untuk mengungkap misteri dewa legendaris, belum lagi untuk mengekstraksi gen guna menciptakan prajurit super yang lebih kuat.
Duta Besar Amerika mengerutkan kening dan berkata, keluarga Lens ingin Chen Beixuan mati. Haha, apa hubungannya keluarga Lens dengan kepentingan nasional? Saat kita selesai mempelajari Chen Beixuan, kita akan langsung melenyapkannya dengan senjata nuklir, meriam elektromagnetik, atau meriam laser. Bagaimanapun, dia masih menjadi ancaman bagi Amerika Serikat. Komandan Armada Atlantik mencibir. Kemudian, sekretaris melaporkan kepada mereka bahwa Chen Fan telah tiba. Chen Fan muncul sendirian dengan pakaian hitam. Chen sayangku, kamu membuat pilihan yang bijak. Jangan khawatir, Amerika Serikat adalah negara yang menepati janjinya. Jenderal George menyapa Chen Fan dengan senyum berseri-seri. Wakil Direktur McCain mengikuti dan menatap Chen Fan dengan tatapan gelisah. Chen Fan masih bersikap angkuh di hadapannya sehari sebelumnya. Sehari kemudian, dia tidak punya pilihan selain menyerah pada kekuasaan Amerika Serikat. Sungguh suatu perubahan. Saya di sini bukan untuk menerima persyaratan Anda. Saya hanya ingin menunjukkan sesuatu kepada Anda, kata Chen Fan. Kamu tidak menerima persyaratannya, Jenderal George berkata tanpa ekspresi. Duta Besar Amerika mengerutkan kening dan berkata, apa yang ingin Anda tunjukkan kepada kami? Pertunjukan kembang api, kata Chen Fan dengan tenang. Kembang api. Jenderal George menggelengkan kepalanya dan mencibir. Dia pikir Chen Fan sedang menggoda mereka. Jika kamu ingin melihat kembang api, aku bisa memerintahkan prajuritku untuk meluncurkan lusinan rudal untukmu. Jenderal George berkata dengan arogan. Kamu tidak bisa membuat kembang apiku. Chen Fan menggelengkan kepalanya, lalu mengeluarkan 5 segel guntur dan mengangkatnya. Pergi. Segel itu langsung berubah menjadi seberkas cahaya 5 warna dan melesat ke arah pulau yang jauh. Pulau ini hanya berukuran beberapa kilometer persegi yang merupakan pulau tak berpenghuni yang terletak di muara Sungai Thames, hanya burung laut yang hidup di sana. Di pagi hari, banyak tentara bahkan mengadakan pesta di pulau itu. Orang-orang menoleh dan bertanya-tanya, apa yang dia lakukan. Banyak tentara menggelengkan kepala dan mencibir, mengira Chen Fan sedang mencoba membuat mereka bingung. Namun, mereka segera melebarkan mata dan menyaksikan pemandangan yang luar biasa. Ledakan, suara gemuruh terdengar, suaranya sangat keras hingga menempuh jarak ratusan mil dan bahkan orang-orang di pinggiran kota London dapat mendengarnya. Sebuah bola cahaya dengan 5 warna muncul di atas pulau. Azure, kuning, merah, putih dan hitam. Kelima warna itu tiba-tiba terjalin dan akhirnya menjadi hitam putih. Gambar itu tampak murni, seperti warna awal dunia. Patah. Segala sesuatu dalam jarak 5 km dari bola cahaya hitam dan putih menghilang dalam sekejap. Sebuah pulau yang memiliki banyak burung, pepohonan, dan bukit telah menghilang di depan mata semua orang, dan beberapa kilometer lautan pun terpengaruh. Seolah-olah seseorang telah membuat lubang pada lukisan yang indah. Tentara Amerika di USS Abraham Lincoln, Jenderal George, Wakil Direktur McCain dan pejabat negara lain yang menyaksikannya melalui satelit semuanya terdiam. Apa pendapatmu tentang kembang api itu? Chen Fan berbalik dan memandang Jenderal George. George tercengang dan membeku seperti patung. Semua orang diam, tidak ada yang menjawab. Tanggal 25 Desember tahun 2011 malam. Chen Beixuan melepaskan guntur 5 elemen dan memusnahkan seluruh pulau dari muka bumi di depan ribuan tentara di USS Abraham Lincoln. Dunia terkejut.